Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin memperkenalkan diri, saya Rizky Mulya Putra Hermawan dengan NIM 2000777. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai eh, perjalanan atau step by step dari manajemen strategik dari bisnis saya, yaitu ngemil skui 8. Boleh di next? Ya, ini ada profil pribadi diri saya. Nama Rizky Putra Hermawan, tempat tanggal lahir di Bandung, tanggal 7 September 2002. Saya berkuliah di Prodi Pendidikan Bisnis, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia. Adapun alamat dari kediaman saya itu di Jalan Kiara Condong, Gang Kebon Petung 3, nomor 15. Ya, selanjutnya ini ada profil bisnis dari Ngemil Squid 8. Nama usahanya itu Ngemil Squid 8, bidang usahanya di F&B atau Food and Beverage. Nama produknya Mac and Cheese, alamat di Jalan Kiara Condong, Gang Kebon Kangkung 3, nomor 15. Eh, jadi Ngemil Squid ini merupakan usaha di bidang F&B atau lalu produk yang dijual merupakan makanan yang disukai berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga di orang dewasa. Dan mac and cheese sendiri bahkan bisa dijadikan cemilan dengan mudah ditemukan dimanapun, bahkan bisa membuatnya sendiri. Asal-usul mac and cheese ini sendiri merupakan pasta asal Amerika yang cukup populer dan sering disajikan sebagai menu andalan di sebuah restoran. Lalu selanjutnya ada Renstra atau rencana strategis. Ada visi misi, tujuan, dan strategi. Visinya itu mengembangkan motivasi wirausaha yang tinggi. Lalu misinya menciptakan produk inovasi yang baik, memiliki kualitas produk makanan yang berkualitas. Lalu tujuannya itu mendapatkan keuntungan, meningkatkan inovasi dan variasi produk, memperluas pemasaran, mencapai target pasar. Lalu strategi 5 tahun ke depannya. Pada tahun 2022 saat ini sudah melakukan pemasaran melalui media sosial yaitu Instagram dan TikTok, lalu melakukan strategi word of mouth. Di tahun depan 2023, yaitu rencana dari Ngemil Sepeda ini akan meningkatkan branding dan mencapai 3.000 pengikut di media sosial. Lalu pada tahun 2024, itu mempunyai tambahan 2 atau 3 orang karyawan sehingga dapat menambah jumlah produksi. 2025, berkolaborasi dengan brand ternama atau dengan selebgram. Lalu pada tahun 2026, mempunyai ruko atau offline store sendiri, lalu menjual produk lain, dan yang ketiga mencapai omset maksimal per bulannya. Pada tahun 2027 mempunyai cabang offline store, bisa menambah jumlah karyawan dan dapat menerapkan collaboration brand dengan brand ternama. Ya, lalu di sini ada analisis dari pesaing. Yang pertama ada dari Superhero. Superhero ini merupakan usaha yang eh, menjadi apa? Usaha yang ada di bidang F&B juga ya, terutama di bidang makaroni gitu ya. Adapun visi misinya yaitu visinya menjadi penyedia makanan nomor satu di Indonesia dengan produk unggulan makaroni yang memiliki berbagai varian dan olahan. Misinya itu mengembangkan usaha di beberapa tempat strategis di Indonesia, mengembangkan inovasi baik dalam produk maupun layanan, menumbuhkan keterampilan dan pengetahuan karyawan guna mencapai performa yang baik. Lalu ada makaroni ngehe ya sebagai analisis pesaing kedua. Visinya mengembangkan usaha makaroni ngehe hingga ke seluruh Indonesia dan lebih diingat oleh seluruh masyarakat Indonesia. Misinya membuat brand makaroni ngehe dikenal oleh seluruh golongan dari pelajar hingga para pekerja. Lalu analisis visi misi pesaing ya.
Pesaing satu ini visi misinya belum mencantumkan beberapa komponen. Dalam visi misinya hanya berisikan mengenai inovasi produk. Misinya pun masih berupa poin yang mengandung komponen fokus pada fitur produk, konsep diri, dan fokus pada karyawan. Lalu pada pesaing 2, visinya masih banyak komponen yang belum tercantum, tapi visinya sudah jelas memberikan gambaran di masa depan. Lalu ada penilaian internal dari SKI 8, yaitu pemasaran. Dalam kegiatan pemasaran yang dilakukan saat ini sudah cukup baik. Berikut merupakan kegiatan yang dilakukan. Ya, lalu ada penilaian internal dari SKI 8 sendiri. Di pemasaran ini ada dalam kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh SKI saat ini sudah cukup baik. Berikut merupakan kegiatan yang dilakukan. Analisis pasar itu melakukan analisis terhadap apa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat serta menetapkan segmentasi pasar. Segmentasi dari Ngemil 8 saat ini adalah segala usaha dan seluruh gender dan dari kalangan menengah ke atas. Penetapan harga, harga ditetapkan sesuai dengan apa saja elemen dalam produk di Ngemil 8 ini, seperti pembelian bahan baku yang juga disesuaikan dengan kualitas bahan yang bagus. Lalu promosi, promosi yang dilakukan Ngemil 8 ini dari awal hingga sekarang yaitu melalui media sosial dan juga word of mouth. Lalu ada distribusi, pengiriman produk pada awalnya hanya diantar oleh pemilik, namun saat ini bisa diantar dengan ojek online. Lalu ada keuangan. Kegiatan keuangan di Gimnasku ini selalu dicatat dalam pembukuan oleh sang owner, selalu mencatat hasil penjualan atau pendapatan, dan juga mengeluarkan terkait apa saja dalam pembukuan tersebut. Lalu operasional. Dalam pengoperasiannya, Gimnasku ini dapat mulai memproduksi produk jika sistem pre-order sudah terpenuhi minimal 5 orderan. Setelah itu, proses produksi baru dikerjakan dan bisa langsung diantar. Gimnasku 8 tidak menyediakan stok produk karena produk yang dihasilkan merupakan makanan dengan daya tahan yang sebentar. Dari segi kualitas produk, Gimnasku 8 akan memastikan bahwa produk yang dijual memiliki kualitas yang terbaik karena dari pemilihan bahan baku hingga packaging pun diperhatikan betul akan kualitasnya. Lalu dari SDM atau sumber daya manusia. Di Gimnasku ini tidak terdapat karyawan, hanya dipekerjakan oleh satu orang yaitu owner itu sendiri. Kenapa demikian? Karena usaha yang dijalani pun belum terlalu besar dan sistem penjualannya itu pre-order dan di hari weekend. Serta jumlah produk yang keluar juga belum begitu besar, jadi masih dihandle oleh ownernya sendiri. Lalu ini ada bagian dari Gimnasku 8, itu ada CEO atau Chief Executive Officer. Saya selaku CEO-nya Rizky Murtawan. Di bagian keuangan ada saya sendiri juga, lalu di bagian marketing atau pemasaran saya sendiri juga. Lalu ada strategi pemasaran perusahaan. Itu yang pertama melakukan promosi di media sosial ataupun word of mouth, kedua menjaga dan menjamin kualitas produk, tiga menjaga hubungan baik dengan konsumen. Lalu ada value perusahaan, terdapat eh, berbagai varian jasa produk. Produk bisa dijadikan cemilan atau pengganti makanan oleh konsumen. Tiga, packaging yang diberi label produk. Empat, pelayanan yang baik kepada konsumen. Lalu di sini ada analisis dari faktor internal Ngamilsku ya. Di sini ada kekuatan yaitu yang pertama produk yang berkualitas, bahan yang berkualitas, bahan baku mudah didapat, tersedia berbagai varian rasa, harga yang terjangkau, promosi media sosial, packaging yang rapi dan simpel, kualitas menjamin loyalitas konsumen, gratis ongkir dengan order tertentu, pengiriman tepat waktu, diskon pada waktu tertentu,
Strategi pemasaran yang tepat, harga dapat bersaing dengan kompetitor, produk untuk segala keadaan usia, selalu memiliki proyeksi keuntungan yang pasti tiap seorderannya, dan seterusnya. Lalu ada kelemahan. Kelemahan dari Ngemil Speed 8 ini adalah pengikut di media sosialnya masih sedikit, produknya tidak tahan lama, masih kurangnya promosi, diskon berlaku jika minimal order 5 piece, belum mengawal dengan baik sosial media maupun website, kurangnya inovasi dalam membuat konten promosi, pelayanan kadang kurang maksimal jika orderan banyak, persediaan bahan baku kadang terhambat, keterbatasan sumber daya manusia, SDM yang masih kurang profesional, sistem penjualan masih pre-order, belum memiliki toko offline atau toko, dan seterusnya. Lalu di sini ada perhitungan matriks evaluasi faktor internal. Boleh di next. Di matriks internal ini ada kekuatan dan kelemahan ya yang dihitung. Boleh di next. Boleh di next. Nah, jadi dari perhitungan matriks internal ini kekuatan dan kelemahan totalnya ini ada 1,0 dan jumlahnya ini ada 2,64. Lalu ada penilaian eksternal dari ngemil speed 8. Ada analisis faktor eksternal peluang, yaitu pangsa pasarnya yang luas, konsumen dari berbagai daerah memiliki hubungan yang baik dengan supplier sebagai mitra bisnis, memungkinkan untuk berjualan secara online, adanya diskon di hari besar, inovasi dan kreativitas produk untuk bisa menguasai pasar, daya beli masyarakat meningkat, sistem pemasaran yang semakin mudah, loyalitas konsumen, kemudahan melakukan iklan, dan seterusnya. Lalu ada faktor eksternal kelemahannya atau ancaman. Banyaknya pesaing, kenaikan biaya produk dari supplier, daya beli masyarakat yang berubah, menurutnya minat beli konsumen, lalu rendahnya pemahaman terhadap perilaku konsumen, terus bermunculan pesaing, persaingan harga yang semakin ketat, banyak pesaing yang sudah menggunakan jasa influencer, merek lain memiliki kekuatan yang lebih besar, kompetitor yang mengeluarkan produk dan inovasi baru, dan seterusnya. Lalu ini juga ada matriks evaluasi faktor eksternal ya. Ada dari peluang, lalu buat peringkat skor. Boleh di next. Nah, jadi ada tadi peluang dan juga, mohon maaf ini salah, yaitu kelemahan diganti oleh ancaman. Boleh di next. Boleh di next. Nah, maka dari perhitungan eh, yang barusan, maka dapat ditotalkan bobotnya itu 1 dan skornya itu 2,48. Ya, ini ada diagram yang saya dapatkan terkait tren dari bisnis F&B di Indonesia pada tahun 2022. Ya, lalu ini ada matriks profil kompetitif dari Pemilu Squid 8, lalu ada pesaing Macaroni Ngehe dan Superhero. Dari brand image bisa dilihat, dan di sini eh, total dari bobotnya itu 1, lalu ada skor yang telah dijumlahkan dari brand image, price, marketing, loyalitas, model, inovasi, yaitu jumlahnya 14. Lalu untuk skor dari makaroni itu 21 dan superhero ini skornya 29. Lalu di sini ada matrik dari SWOT ya. Ini ada kekuatan,
memiliki 3 varian rasa, gratis ongkir pengiriman kota Bandung, porsi yang pas, harga yang terjangkau, produk berkualitas tinggi, produk untuk semua kalangan usia, makanan garansi bagi produk yang rusak saat pengiriman. Lalu ada weakness atau kelemahan, belum memiliki toko offline, produksi masih sistem pre-order, kurangnya konsistensi dalam promosi, produksi masih terbatas, belum memiliki sistem penjualan terstruktur. Lalu peluang, diminati semua kalangan, daya beli masyarakat meningkat, jumlah penduduk terus bertambah, target pasar yang luas. Lalu ada threats atau ancaman, banyaknya pesaing yang serupa dibandingkan dengan yang serupa namun dibandingkannya dengan harga bukan dengan kualitas, meningkatnya harga bahan baku, lalu yang terakhir pesaing dengan inovasi produk yang lebih baik. Dari materi tersebut dibentuklah strategi uh, dengan uh, penggabungan antara kekuatan dan peluang ya. Adapun strategi eskalnya yaitu meningkatkan penjualan online seperti memanfaatkan platform Shopee Food dan lain. Lalu memperbaiki sistem packaging, memperluas pemasaran baik online maupun order of mouth. Lalu adapun penggabungan dan mendapatkan sebuah solusi dari strategi weakness dan opportunity atau peluang, yaitu meningkatkan jumlah dan kualitas SDM. Lalu lebih rajin dalam promosi, dan ketiga memperbaiki sistem penjualan agar lebih baik. Lalu adapun strategi dari String dan Trades ya, memberikan diskon bagi pelanggan setia, meningkatkan inovasi rasa pada produk. Lalu ada pun strategi yang terakhir yaitu weakness dan trade. Dari penggabungannya berhasil mendapatkan solusi berjualan di acara-acara seperti bazar. Dua, memaksimalkan penjualan online melalui media sosial ataupun ojek online. Lalu selanjutnya ada matrix space. Boleh di next. Ya, ini merupakan perhitungan matrix space-nya ya. Di arus kasnya ada 3, perputaran persediaannya ada 5, modal kerjanya 3, laba perusahaan 5, dan total 15. Lalu kekuatan industri ada potensi pertumbuhan, potensi laba, produktivitas, stabilitas keuangan. Dari peringkatnya dijumlahkan 14. Lalu ada stabilitas lingkungan, perusahaan teknologi, sambatan masuk ke pasar, risiko bisnis, tekanan kompetitif, eh, yang dijumlahkan hasilnya itu minus 9. Lalu keunggulan kompetitif, kualitas produk, loyalitas konsumen, kemampuan teknologi, pasar-pasar, dari peringkat-peringkatnya dijumlahkan menjadi minus 6. Lebih next. Ya, jadi kesimpulannya bisa dilihat di sini ya. Rata-rata ES adalah min 9/4 sama dengan min 2,25. Rata-rata CA-nya adalah min 6/4 sama dengan min 1,5. Rata-rata IS adalah 14/4 sama dengan plus 3,5. Rata-rata FS-nya adalah 16/4 sama dengan 4. Lalu ada koordinat arah vektornya, itu sumbu X-nya di min 1,5 dan min 1,5 tambah 3,5 sama dengan 2. Sumbu Y-nya di min 2,25 tambah 4 sama dengan 1,75. Berikut pergambaran grafiknya. Boleh di next. Lalu ada matriks strategi besar. Ya, berikut matriks strategi besar ya. Eh, Boleh di next. Lalu ada matriks internal eksternal. Ya, ini adalah skor bobotnya ya, dari total IV lalu skor bobot total EV. Makroning ini berada di kuadran 5 yang dapat ditangani dengan baik melalui strategi menjaga dan mempertahankan hold and maintain, penetrasi pasar, dan pengembangan produk juga yang cukup kuat. IV-nya
merupakan 2,64 dan EV-nya 2,66. Lalu yang selanjutnya ada matrik SPM. Ya, di sini di kekuatannya sendiri ada strategi intensif dan strategi integratif. Eh, dari kekuatan, kelemahan, totalnya itu di strategi intensifnya itu 2,61 dan strategi integratifnya itu 2,37 dan di bobot itu 1,00. Next, lalu ada peluang atau opportunity sama di sini dihitung dari strategi intensif dan integratif. Next, lalu ada ancaman atau threat sama strategi intensif dan integratif. Bobotnya 1,00, skor strategi intensifnya 2,64, skor strategi integratifnya 2,49. Dan total keseluruhan yaitu di skor strategi intensifnya itu 5,25 dan di strategi integratifnya skor keseluruhannya 4,86. Ya, lalu ada yang tahap terakhir itu pengevaluasian dari Ngemil Squid 8. Ada evaluasi mengenai pemasaran. Kegiatan eh, Kegiatan pemasaran yang dilakukan sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Berikut kegiatan pemasaran yang dilakukan. Dan analisis konsumen, menentukan segmentasi pasar, melakukan riset pasar terkait apa yang dibutuhkan konsumen, penetapan harga, promosi, distribusi. Next. Operasional. Dalam melakukan pengoperasian tentu saja memperlihatkan kualitas bahan baku dan dalam produk yang akan dijual pada konsumen. Setiap produk yang dihasilkan akan melalui quality control yang dilakukan agar ketika produk sampai di tangan konsumen merupakan produk yang terbaik. Lalu sumber daya manusia, SDM yang ada pada Industri 8 masih sangat kurang karena produksi masih produksi rumahan. Jumlah SDM yang ada itu hanya 2 orang, jadi semua operasional dikerjakan oleh berdua. Lalu adapun kesimpulan, dari penjelasan di atas terlihat bahwa yang perlu dilakukan oleh perusahaan yaitu strategi intensif, yang berarti perusahaan perlu melakukan beberapa hal ini, yaitu penetrasi pasar, mencari pangsa pasar yang lebih besar untuk produk saat ini di pasar yang ada sekarang melalui pemasaran yang lebih baik. 2. Pengembangan pasar, memperkenalkan produk saat ini ke wilayah geografis baru. Pengembangan produk, mengupayakan penjualan melalui perbaikan produk saat ini atau pengembangan produk baru. Sekian dan terima kasih pemaparan mengenai manajemen strategik dari bisnis saya yaitu ngambil Squid 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.